Halo, perkenalkan saya Anugrah Zurahman dengan NIM di 104.123.1049. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem pengambilan keputusan atau SPK. Pernahkah kalian menghadapi situasi di mana kalian harus mengambil keputusan penting, tetapi terlalu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan? Misalnya suatu kasus, seorang dokter harus menentukan metode perawatan yang paling efektif untuk pasiennya. Dalam kondisi seperti itu, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS) dapat membantu kita memberikan analisis yang lebih objektif dan berbasis data. Nah, sistem pendukung keputusan sendiri adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan menganalisis data, menyajikan informasi yang relevan, dan memberikan rekomendasi terbaik. DSS tidak menggantikan pengambil keputusan, tetapi membantu dalam mengevaluasi berbagai pilihan secara lebih objektif. Tujuan utama DSS itu untuk meningkatkan kualitas keputusan dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam berdasarkan data dan model analisis. Nah, dengan menggunakan DSS, pengambilan keputusan bisa menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Manfaatnya pun sangat luas, mulai dari mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan produktivitas, hingga membantu mengoptimalkan strategi bisnis atau operasional dalam berbagai bidang lainnya. DSS digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, di dunia bisnis, sektor kesehatan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari sekalipun. Misalnya, DSS digunakan dalam aplikasi navigasi Google Maps, yang dimana aplikasi tersebut dapat memberikan rekomendasi rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas secara real time. Lalu bagaimana cara kerja DSS dalam membantu proses pengambilan keputusan? Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, menganalisisnya dengan menggunakan model tertentu, dan menjanjikan informasi dalam bentuk laporan atau visualisasi yang mudah dipahami. Pengguna kemudian dapat mempertimbangkan hasil analisis tersebut sebelum mengambil keputusan terakhir. Dengan adanya DSS, proses pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada intuisi semata, tetapi juga pada analisis berbasis data yang lebih akurat. Seiring perkembangan teknologi, DSS akan terus berkembang dan menjadi alat yang semakin penting dalam berbagai sektor. Saya yakin kalian semua sudah mengetahui tentang apa itu sistem pendukung keputusan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen dan arsitektur sistem pendukung keputusan. Ada 3 komponen utama dalam sistem pendukung keputusan, yaitu manajemen data, manajemen model, dan antarmuka pengguna. Kita bahas yang pertama, yaitu manajemen data. Manajemen data berfungsi sebagai basis data yang menyimpan informasi relevan untuk pengambilan keputusan. Manajemen data ini mengelola data dari berbagai sumber, baik itu sumber internal maupun sumber eksternal. Selanjutnya, komponen manajemen model berisi berbagai model analisis dan perhitungan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen model memungkinkan pengguna untuk memilih, memodifikasi, dan menjalankan model yang sesuai dengan kebutuhan analisis pengguna. Kemudian yang ketiga adalah antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna memberikan sarana interaksi antara pengguna dengan sistem. Antarmuka ini bisa berupa dashboard visual, laporan berbasis grafik, ataupun sistem berbasis teks yang intuitif. Setelah membahas komponen, kita akan membahas tentang struktur sistem pendukung keputusan. Ada 3 struktur umum yang digunakan dalam aplikasi nyata yang ada dalam sistem pendukung keputusan, yaitu lapisan data, lapisan model, dan lapisan presentasi. Struktur yang pertama adalah lapisan data. Lapisan data berisi data historis, real time, ataupun data eksternal yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Lapisan data ini bisa berasal dari database internal, cloud storage, ataupun sumber pihak ketiga lainnya. Struktur yang kedua adalah lapisan model. Lapisan model berisi algoritma, aturan bisnis, dan metode analisis untuk mengolah data menjadi wawasan yang bermakna. Lapisan model bisa menggunakan model statistik, machine learning, ataupun pendekatan berbasis aturan. Struktur yang terakhir atau yang ketiga adalah lapisan presentasi. Lapisan presentasi berisi antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi dengan sistem, lalu menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, laporan, ataupun rekomendasi yang mudah dipahami oleh pengguna. Setelah itu, kita akan membahas tentang jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Jenis yang pertama adalah berbasis data. Nah, jenis ini menggunakan data historis dan real time untuk pendukung keputusan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia yang ada di device-device kita. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut mengambil data dari pengguna, lalu dari data itu dibuatkanlah rekomendasi-rekomendasi produk untuk pengguna yang ada di aplikasi tersebut. Selanjutnya, jenis yang berbasis model. Yang berbasis model ini menggunakan model matematis atau simulasi untuk membantu pengambilan keputusan. Contohnya seperti aplikasi pinjaman online ataupun aplikasi pinjol.
yang menggunakan metode matematika dan algoritma untuk mengevaluasi penggunanya. Lalu jenis yang terakhir yaitu berbasis komunikasi. Jenis ini membantu tim atau organisasi dalam berkolaborasi dan berbagi informasi untuk mengambil keputusan. Contohnya seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut memungkinkan tim atau kelompok berdiskusi secara online, berbagi dokumen, dan membuat keputusan secara bersama. Nah, DSS ini punya beberapa jenis berdasarkan tingkatan strukturnya. Yang pertama, ada DSS terstruktur. Jenis ini digunakan untuk keputusan yang rutin dan terprediksi, seperti pengelolaan pesanan pelanggan atau sistem stok barang dalam perusahaan. Lalu, ada DSS semi terstruktur. DSS ini digunakan ketika keputusan memerlukan analisis tambahan, namun tetap memiliki pola tertentu. Misalnya, sistem perencanaan strategi pemasaran yang mempertimbangkan tren pasar dan data historis. Dan yang terakhir, DSS tidak terstruktur. DSS ini digunakan untuk keputusan yang kompleks dan sulit diprediksi, seperti perencanaan pengembangan kota dan penanganan krisis dalam perusahaan. Nah, DSS ini juga banyak diterapkan di berbagai sektor loh. Contohnya, pada sektor bisnis dan manajemen. DSS ini membantu analisis pasar dan strategi pemasaran. Pada sektor kesehatan, digunakan untuk diagnosis penyakit dan manajemen rumah sakit. Pada sektor keuangan, membantu dalam analisis investasi dan manajemen risiko. Dalam sektor pemerintahan, DSS membantu dalam rumusan kebijakan publik berbasis data. Jadi, DSS ini sangat penting loh dalam berbagai bidang karena membantu mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, itu tadi adalah jenis DSS dan penerapannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dari penjelasan teman-teman saya, kalian pasti udah tahu lah ya, apa itu sistem pendukung keputusan kan. Jadi saya akan menjelaskan apa saja tantangan dan potensi atau pemanfaatan dalam masa depan penggunaan SPK dalam kehidupan. Nah, jadi yang pertama, saya jelaskan dengan singkat ya, tantangan dalam penerapan sistem pendukung keputusan ini ada 3. Tantangannya itu yaitu integrasi data, kekurangan sumber daya keterbatasan teknologi, serta kesulitan melibatkan pengguna. Nah, saya jelaskan dulu nih. Jadi, dalam integrasi data itu, biasanya ada banyak data ya kan? Nah, kalau misalnya sistem pendukung keputusan, kita integrasi data dari berbagai sumber seperti database internal, file eksternal, dan real-time dari sensor ataupun data yang mana-mana pun lah dari media sosial. Nah, ini membuatkan datanya menjadi tidak bagus, sehingga menyebabkan kualitas data itu buruk. Nah, kualitas data yang buruk ini menyebabkan sistem pendukung keputusan menghasilkan informasi yang tidak akurat, sehingga hasil keputusannya itu tidak bakal maksimal gitu ya kan. Nah, yang kedua tentang kekurangan sumber daya dan keterbatasan teknologi. Kurangnya infrastruktur seperti server, jaringan, dan perangkat lunak analitik ini menyebabkan SPK pada saat ini masih belum bisa berkembang, masih belum bisa bekerja dengan optimal. Nah, ada juga karena sumber daya manusia, kurangnya tenaga ahli yang menguasai bidang IT. Ini yang menyebabkan SPK kita itu kurang banget untuk berkembang, sehingga hasilnya mungkin tidak optimal untuk sekarang. Udah gitu biaya investasinya tinggi lagi kan. Nah, ini yang menyebabkan SPK itu sangat terhambat sekali perkembangannya. Dan yang ketiga, kesulitan melibatkan pengguna kan. Nah, kalau SPK yang tidak dirancang antar mukanya itu yang tidak user friendly, itu menyebabkan penggunanya akan mengalami kesulitan dalam memahami dan memanfaatkan SPK tersebut. Mengapa? Ya bisa dibayangin lah ya, kalau sistem kita bikin sulit, udah gitu nggak ada penjelasan ini fungsinya buat apa. Nah, intinya tidak friendly lah, mungkin kita pasti sulit lah ya pakai aplikasinya gitu kan, pakai sistemnya. Udah gitu kan, pengguna yang kurang pelatihan, karena ini sistem baru gitu kan, kalau tidak ada latihan pasti lambat mereka belajarnya. Ini yang menyebabkan sistem pendukung keputusan itu lambat saat ini. Nah, meskipun begitu, kita itu pasti ada potensi lah. Nggak mungkin SPK digunakan semata-mata tanpa adanya potensi. Nah, ini dia yang menyebabkan sistem pendukung keputusan masih tetap dipakai, karena ada tren dan perkembangan masa depannya. Yang pertama dari penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Nah, sistem pendukung keputusan ini menggunakan AI, diintegrasi ke AI, yang menyebabkan sistem untuk memproses
dan menganalisis data dalam jumlah besar itu bisa dengan kecepatan tinggi. Nah, dengan adanya algoritma pembelajaran mesin, sistem pendukung keputusan itu dapat mendeteksi pola-pola tersembunyi, membuat prediksi, dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis yang mendalam. Ini yang menyebabkan kualitas jawaban dari AI yang kita pakai, misalnya ChatGPT itu, menjadi lebih baik. Dia lebih jelas jawabannya, dan mungkin saja bisa membantu memberikan dampak besar pada kita. Udah gitu kan, berkat adanya AI, semuanya jadi serba otomatis. Dengan adanya otomatisasi proses pengambilan keputusan, ini mengurangi kebutuhan intervensi manual dan memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan tepat waktu. Ini berguna banget di mana itu ada organisasi yang sedang situasinya krusial waktunya, seperti di sektor keuangan atau logistik gitu kan. Nah, udah gitu, kalau apabila diintegrasi dengan big data, ini bisa memberikan potensi dalam menangani dan mengelola volume data yang sangat besar dari berbagai sumber. Nah, pemanfaatan big data dengan sistem pendukung keputusan ini memungkinkan penerapan analisis prediktif untuk mengantisipasi tren pasar, perilaku pelanggan, dan potensi risiko ya. Ini membantu organisasi perdagangan gitu membuat strategi jangka panjang yang lebih informasional dan responsif terhadap perubahan. Ini juga bisa mengurangi modal ya. Jadi kan kalau kayak gini kan kita nggak perlu habis uang lagi buat manual survei gitu, karena berkat ada analisis prediktif dengan SPK. Apabila SPK dipakai dalam penggunaan cloud computing dan berbasis web gitu ya, ini membuat para organisasi lain yang tidak punya infrastruktur seperti server bisa bekerja dengan layanan cloud computing. Ini menyebabkan semua organisasi yang memakai layanan ini membayar sesuai penggunaan, sehingga mengurangi investasi awal yang besar dan biaya pemeliharaan infrastruktur. Jadi seperti itulah ya kira-kira. Jadi SPK itu meskipun banyak tantangannya, tetapi dengan adanya tren dan perkembangan masa depannya, SPK saya yakin dapat menciptakan analisis yang cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional secara lebih efisien.